Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang berbahagia ini, dalam subuh berkah ini, alhamdulillah kita kedatangan Al-Mukarram Al-Ustaz kita Bapak Kapolres Tanah Datar beserta jajaran. Mudah-mudahan ini memang menjadi berkah kita semua, berkah warga Arifin dan berkah Tanah Datar, berkah untuk negara kita. Salam kita mohonkan kepada Allah menjadi berkat buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk itu mari kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustaz kita Bapak Kapolres Selatan Ustaz Nur Dwi Setianto. Pada saat waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua pengurus masjid, sholat, tokoh adat, tokoh ulama, imam, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beriman, sehingga Nabi sama-sama berkata, barang siapa olehmu, nampak olehmu, terlihat olehmu, dia hilir mudik bolak-balik ke masjid dari rumahnya, maka sesungguhnya saksikan dia orang beriman. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang yang beriman. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan beliau, doa beliau, kerisauan beliau, sampai saat ini kita diberikan nikmat yang begitu besar di muka bumi, yaitu nikmat iman. Bapak Ibu yang mulia, kalau dibilang Ustaz sepertinya ini Ustaz dadakan. Ustaz dadakan. Kemarin kita bersama Pak Dato', tentu sama saya Pak Kayaknya harus dalam musola saya. Alhamdulillah, hari ini saya bisa dipertemukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita, mudah-mudahan apa yang menjadi penyampaian kami ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk Bapak sekalian. Amin Allahumma. Tapi yang mulia, kenapa hari ini kita selalu akan membahas yang disebut dengan orang beriman? Orang beriman itu dari sananya itu datang ke muka bumi itu pasti akan mendatangkan yang disebut dengan penyelesaian masalah. Maka perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah sebenarnya perkara iman. Bagaimana setiap orang yang hidup di muka bumi ini imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, kita kan sering menghadapi namanya sengketa, kita sering menghadapi namanya masalah. Dulu zaman Nabi ada seseorang dua orang berjual beli tanah, jual beli tanah. Jadi satu orang menjual, satu orang membeli. Begitu sudah akad menjual kepada seseorang, maka yang satu membeli, maka pergi berpisah dua orang. Setelah berpisah, di orang lain itu Pak,
sama yang beli. Tiba-tiba di dalamnya ada emas, batu emas begitu. Kira-kira Pak, kalau orang hari ini Pak, ada orang beli tanah di dalamnya ada emas, yang dilakukan. Alhamdulillah. Ini Pak, karena sahabatnya orang beriman, dia balik lagi kepada yang jual tadi. Wahai sahabatku, wahai fulan, saya tadi akadnya beli tanah, tidak beli emas. Jadi saya kembalikan ini. Kalau mau ambil emasnya, atau kalau tidak saya kembalikan seluruhnya tanah beserta emas yang ada di dalamnya. Kira-kira hari ini ada nggak gitu Pak? Beli tanah dan ada emas. Alhamdulillah, jangan sampai tahu semuanya. Kita tutup, kita pagar tinggi-tinggi, nanti kita ambil sedikit-sedikit. Kan gitu Pak. Tapi karena ini orang beriman Pak, sahabatnya Nabi yang telah dididik oleh Nabi SAW selama 23 tahun di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, maka mereka jual beli emas, tidak merasa bahwa dalam akadnya ada emas di dalamnya, maka dikembalikan. Masya Allah. Ini yang jual begitu juga, wahai fulan, saya ini udah akad jual beli atas engkau. Jadi apa yang ada di dalamnya, di dalam tanah termasuk tanahnya ini milik engkau. Jadi saya tidak mau kembalikan. Kalau hari ini Pak ada pedagang seperti itu dikasih tahu ada emas, sini kembalikan aja, kembalikan. Begitu Pak ya. Emas, ini bongkahan batu seperti emas, ini bongkahan emas. Kita aja 1 gram 2 gram Pak nyimpennya di dalam almari, wah subhanallah. Sudah pakai loker segala macam. Ini karena orang beriman, dikembalikan emasnya, yang ini juga nggak mau. Ribut Pak, emas. Ribut gara-gara nggak mau emas. Hari ini Pak, apa Pak ribut gara-gara nyari emas Pak? Mana-mana ribut sih. Ini sebenarnya karena apa Bapak Ibu lihat? Masalah iman. Begitu ribut, nggak mau dikembalikan, satunya juga nggak mau menerima, datangnya orang ketiga Bapak Ibu yang lihat. Satu sahabat datang. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ini nih orang ini beli tanah, ada emas, tidak mau dia kembalikan ke saya. Yang satu bilang, ini juga. Tadi saya akadnya dibilang, saya beli tanah, bukan beli emas, saya kembalikan, dia nggak mau. Wah, orang ketiga bilang, payah ini. Kira-kira Pak, kalau orang ketiganya tidak beriman, kira-kira gimana? Alhamdulillah. Masya Allah, saya jadi perantara, dapat emas saya. Masya Allah. Ini karena yang orang ketiganya orang beriman, sudah. Tenang, kita selesaikan dengan baik, kita musyawarah. Bagaimana? Tetap nggak bisa. Yang satu ngotot pengen dibalikan emasnya, yang satu ngotot tidak merasa menjual emas, menjual tanah, tapi isinya semuanya milik dia. Ya sudah, kalau tidak selesai, kita ke kodi, kita ke pihak yang berwajib. Mungkin kalau zaman sekarang pertama-tama polisi. Begitu datang ke pihak yang berwajib, kalau sekarang mungkin polisi begitu. Ada apa ini? Pak polisi, ini berdua ributnya kenapa? Yang satu jual tanah, ada emasnya, dia bilang seluruhnya punyanya yang membelinya bilang tidak mau karena jual apa mau belinya tanah. Wah ini bahaya. Kira-kira Pak kalau polisinya nggak beriman, perkara 86. Apa ya? Masya Allah. Ini karena kodinya beriman juga Pak. Karena yang menyelesaikan masalah di tingkat pengadilan utama ini beriman juga. Coba terangkan dulu bagaimana keadaan. Begini ya kodi begini. Terus kamu gimana? Gini aja deh. Kalau zaman sekarang gini aja deh. Ini menjadi barang bukti, saya sita kan begitu. Menjadi milik negara. Disita, ditaruh di bunker, nanti diambil lagi buat bawa pulang. Tapi karena ini orang beriman Pak, Masya Allah. Sudah begitu. Mana yang jual? Gini. Fulan. Kau punya anak berapa? Anak segini-gini. Ada yang laki-laki? Ada. Yang beli punya anak berapa? Ada yang perempuan? Ada yang beli. Nah, gini aja. Kamu nikahkan anakmu dengan dia. Panggil ke sini, nanti emasnya buat mereka berdua. Masalah selesai. Enak Pak? Ada yang beriman? Hari ini kenapa seluruh masalah nggak selesai-selesai? Bahkan kadang-kadang Allah turunkan azab. Kenapa? Karena tidak ada iman yang sempurna di dalam diri seseorang. Masalah semua. Betul Pak ya? Maka bersyukur kita pada Allah ada tanda-tanda iman di dalam diri kita.
Tandanya apa? Wajilat qulubuhum. Apabila diperdengarkan asma Allah maka bergetar hatinya. Hayya 'alas shalah, Allahu akbar, bergetar pakai handphone Pak, bergetar. Waduh, loncat ya. Tapi masalahnya banyak juga yang belum bergetar Pak. Tadi saya tanya sama Bapak tadi, Pak berapa di sini Pak? 125. Kalau 125 Pak insya Allah penuh. Belum lagi yang kampung samping. Karena Bapak hari ini yang dibilang Allah Ta'ala, hari ini masalah terbesar kenapa sampai sekarang menjadi sebuah masalah yang tidak terselesaikan? Karena perkaranya iman saja. Maka bangunan iman, pondasinya dibuat oleh Nabi SAW selama 23 tahun itu kepada para sahabat, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga yang disebut dengan sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu ajmain, mereka memiliki iman yang sempurna di sisi Allah. Bahkan ketika Romawi dan Persia ditundukkan oleh mereka. Romawi, kalau hari ini Romawi Persia itu seperti Amerika dan Rusia dan juga Cina. Ditundukkan Pak, di bawah telapak kaki para sahabat. Itu harta ghanimahnya, kalau dulu kan perang gitu, begitu perang kalah, maka mereka yang kalah itu menyerahkan harta ghanimah. Itu harta ghanimahnya emas dan perak dibawa ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Karena seluruh sahabat ini beriman, maka mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat emas dan melihat batu itu sama saja. Sehingga akhirnya anak-anak mereka Pak ini perhiasan mahkota-mahkota raja itu ditaruh di pojok-pojok rumah. Kadang-kadang anaknya mau main sepak bola itu ditendang-tendang itu, ditendang emas. Karena saking mereka ini tidak mengatakan bahwa emas bisa mendatangkan manfaat. Siapa yang bisa mendatangkan manfaat? Karena iman mereka ini sudah sangat sempurna. Maka Bapak Ibu lihat sekarang hari ini bagaimana kita lihat fenomena hari ini. Sepertinya kita seolah-olah sudah mulai menyerah, terutama mohon maaf menghadapi anak cucu kemenangan kita. Betul Pak ya? Anak bisa diatur bagaimana? Kan begitu Pak. Jadi kalau kita sensus Pak, sepertinya di depan musola sana ada tulisan musola ini hanya untuk 40 tahun ke atas. Betul Pak? Musola ini hanya untuk umur 40 tahun. Nah, buktinya cuma Pak Imam aja tadi. Ya Pak, apakah kita tidak miris melihat hari ini seperti ini? Kalau mohon maaf saya, bapak-bapak nanti meninggal, ibu-ibu meninggal, siapa yang mengisi musola? Apa kita nggak miris? Dan sekarang mereka ada di luar masjid. Ada di luar masjid. Mohon maaf, hari ini kita bisa lihat orang nongkrong. Mohon maaf, akhirnya terkena narkoba. Mohon maaf lagi LGBT, balap motor, trek-trekan, geng-geng, pencurian, seluruhnya berubah kejahatan-kejahatan anak-anak ini. Mohon maaf, saya selalu sampaikan ini supaya kita berpikir. Di hari Senin yang 1 Minggu yang lalu, kami diundang Pak Kapolda. Diundang Pak Kapolda, seluruh Kapolres jajaran Polda Sumatera diundang Pak Kapolda. Pak Kapolda merilis kasus narkoba selama 4 bulan. 4 bulan. Pak Kapolda dan jajaran seluruhnya di Sumatera Barat, Polres telah menangkap 495 bandar pengedar. 495. Kalau 495 kg daging, wah. Ini 495 bandar narkoba. Di mana Bu? Bukan di lain-lain, di Sumatera Barat. Di tanah datar. 1 minggu yang lalu, pertama kali saya, ini kebetulan kalau itu Bapak Ibu yang mulia, ini hari ke-9 saya masuk sekolah. Hari ke-9 Pak, saya berdinas di Polres Tanah Datar. Jadi alhamdulillah hari ke-9 saya sudah sampai di musolanya Datuk. Hari ke-9 di Tanah Datar, kemarin kita tangkap 3 orang. 2 orang, ada yang tertangkap barang itu mereka bekerja sama. Mereka membawa barang bukti seberat 12 kilo. 12 kilo kalau daging sapi, wah, Masya Allah. Dapat impor 12 kilo daging sapi. Itu alhamdulillah. Ini Pak narkotika. Saya tanya sama Pak Kasat narkoba saya, Bapak Ibu. Pak Kasat, kalau 12 kilo kalau dipakai rame-rame, kayak nano-nano begitu Pak, asiknya rame-rame kan? Bisa kalau dipakai berapa orang? Pak, 1 tanah datar bisa tanah sini. Cicip. 12 kilo. Dan anehnya Pak, faktanya bahwa mereka ini sudah pernah tertangkap
tertangkap di tahun 2017. Tertangkap di tahun 2017. Pertanyaannya, apakah penjara bisa membuat seorang tobat? Yang tadinya kucing jadi singa, yang tadinya maling ayam jadi maling gajah. Iya, kursus di dalam meningkat kemampuannya. Dan boleh kita cek fakta, bahwa narkoba sekarang yang begitu marah akan membunuh satu keluarga. Contoh, besok hari Ahad anak saya mau menikah. Hari ini saya ditangkap oleh polisi. Kira-kira hari Ahad besok anak saya jadi menikah nggak? Jadi menikah nggak? Malu dia. Bapaknya pengedar narkoba. Istri saya jadi ke pasar bu hari ini. Malu dia. Anak saya yang paling kecil jadi sekolah dia. Malu. Kalau anak saya kuat dia mungkin malu aja. Tapi kalau tidak kuat, apa yang terjadi? Sudah undangan disebar-sebar, akhirnya bapaknya yang tertangkap. Mungkin bisa jadi gantung diri. Betul kan? Dan sebagai fakta, bukan untuk mengorek-orek kerusakan apa. Ayo, mohon maaf. Itu adik kita Cinta. Yang kemarin di viral ya. Itu bapaknya di mana? Di lapas. Kasusnya apa? Secara tidak langsung saya bisa mengatakan kalau kita akan narkoba, kita membunuh anak kandung kita sendiri. Betul ya? Masalahnya sekarang saya tanya nih, siapa yang bakal menyelesaikan perkara ini? Kalau polisi Pak, polisi dengan kewenangan kita tangkap. Saya bilang sama Pak Kasat, tangkap semuanya, habiskan, sikat. Tugas kami. Tapi masalahnya apakah menyelesaikan masalah? Buktinya dua pelaku yang tadi yang kami tangkap itu 2017 pernah melakukan perbuatan yang kalau hulunya hilirnya kotor. Bagaimana mungkin hilir akan bersih ketika hulunya kotor? Jadi masalahnya di mana Bapak Ibu ya? Bisa sekarang kita analogikan Bapak Ibu. Seperti kita ini memiliki masalah dalam kampung kita. Kemarin tanggal 30 April kami juga ketemu dengan para pelajar. Saya cerita tentang masalah narkoba juga. Saya katakan, Pak, itu yang Bapak tangkap kemarin itu tetangga sebelah jorong saya. Dalam hati saya, kalau di situ ada orang dagang narkoba, kenapa adik tidak tahu? Ini apa? Karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Bahasanya kita tidak peduli dengan kerusakan yang ada di sekitar kita. Dibiarkan saja. Hari ini Bapak yang mulia, kalau bisa kita analogikan bahwa seperti mohon maaf kalau ada yang menderita penyakit ya, Bapak Ibu, stroke. Orang stroke itu karena gangguan peredaran darah dan juga jantung. Jantungnya tidak bisa memompa dengan baik, peredaran darahnya tersulut. Apakah orang stroke bisa diajak lari? Bisa diajak makan rendang 1 hari 3 kali? Diajak makan sate kambing? Susah Pak. Kenapa? Karena peredaran darahnya terganggu. Peredaran darah kecil dari jantung paru-paru ke paru jantung, peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, masuk lagi ke arteri vena, kembali ke jantung. Nabi SAW sampaikan masjid adalah jantungnya. Masjid adalah jantung. Siapa darahnya? Bapak Ibu Saudara. Jantungnya apa? Masjid. Peredaran darahnya apa? Jalan-jalan dari rumah ke masjid, masjid ke rumah ke masjid, masjid ke rumah ke rumah, mengajak mereka untuk datang ke peredaran darah. Kalau jantungnya saja kosong dari darah, kalau peredaran darahnya itu kosong dari darah, apa yang terjadi? Kamu apa yang terjadi kalau kampungnya stroke Pak? Ya itu tadi, ada benar narkoba, ada kalau dulu dokter Asari, ya Bu ya, ada Nurdin Ontok, ada pelaku bom. Tidak tahu orang kampung, itu tandanya kampungnya stroke. Anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, bapak nikah sama anak perempuannya yang kandung, geng motor, narkoba. Itu adalah bentuk daripada. Bisa jadi Pak, bukan hanya masalah Kamtibmas.
sampai Allah turunkan bencana ke atas kamu tersebut. Kan kita nggak mau ya, tapi faktanya demikian. Dan saya pikir Bapak Ibu bilang nggak ada nih penjahat berani sholat subuh berjamaah, itu nggak ada. Betul nggak Pak? Ya. Sekarang mungkin logika, ada nggak pengguna narkoba sholat subuh? Kalau kita survei seluruh tanah datar, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak penjahat di sini? Kalau dulu Nurdin Laptop itu sholat subuh berjamaah, polisi gampang Nurdin Laptop tangkap di masjid, kan begitu? Itu logis. Maka hari ini Bapak Ibu melihat PR kita bersama-sama, kita harus punya rasa kepedulian. Rasa kepedulian kepada kampung kita ini. Benar nggak kampung kita ini dalam keadaan seperti? Tandanya apa seperti itu? Nah, tadi saya bilang, Pak, kalau 125 kira-kira ini masuk masjid gimana? Coba di seluruh tanah datar ini, terutama laki-laki ya, seluruh laki-laki baliknya azan berkumandang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seluruhnya laki-lakinya masuk dalam masjid. Kira-kira yang terjadi apa? Akankah Allah Ta'ala turunkan bencana? Akankah Allah turunkan masalah-masalah kamtipmas? Jadi sesungguhnya yang bisa menyelesaikan masalah kamtipmas adalah orang-orang yang beriman dalam kamu. Walau ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, penduduk satu kecamatan, satu kabupaten yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Padinya dari subuh, tidak pernah gagal panen. Yang dari atas menjadi keberkahan. Yang akhirnya akan membuat satu konsep yang disebut dengan Madinatul Munawwarah, Baldatun Thayyibatun. Sekarang masalahnya dibalik. Kenapa terjadi banyak masalah? Kenapa terjadi banyak gangguan kamtipmas? Kenapa terjadi banyak sekali penjahat? Kenapa terjadi yang dari atas hujan menjadi banjir? Kenapa yang dari bawah menjadi gempa bumi, longsor dan sebagainya? Kalau kita orang beriman, kita melihatnya bukan sebab asbab. Bukan. Kita melihatnya, oh karena polisinya tidak kerja, oh karena pendidikannya kurang, oh karena tidak mengerti segala macam aturan segala. Tidak. Kalau orang beriman mengatakan karena prasyarat negeri yang baldatun thayyibatan warabun ghafur tadi tidak ada di kampung kita. Amanau wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah. Selesai masalah. Kalau kita ngomong sama orang beriman kan satu frekuensi, betul Pak? Jadi langsung nyambung, oh iya betul. Maka PR-nya adalah bagaimana caranya mengembalikan seluruh penduduk ketika azan berkumandang ke dalam masjid. Maka kami Bapak Ibu yang mulia secara institusional kami menggelurakan program yang disebut dengan kembali ke surau kami. Nomor satunya tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asas kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah ada gagasan di syarat kita. Itu program kami nomor satu di Polres. Karena hanya itu caranya, tidak bisa tidak. Karena karoserinya manusia itu adalah masjid. Bu, Pak, saya punya motor, mereknya Honda Vario, rusak. Saya bawa kemana, Bu? Bengkel apa Pak? Mesin jahit. Hah? Bengkel Honda. Apakah bisa saya bawa ke bengkel Yamaha? Tidak, spare partnya beda, amalnya berbeda, kan begitu Pak ya? Hondanya pun bukan Honda manual. Hondanya Honda Menti. Itu motornya harus tepat sasaran Pak cara penanganannya. Badan saya sakit, saya bawa kemana? Mana? Puskesmas, klinik, rumah sakit. Bukan puncak batu ya. Sakit iman, kita bawa kemana? Enggak bisa saya masuk. Pertanyaannya kalau sakit iman kita bawa kemana kan gitu. Tapi enggak jadi masalah. Malah menjadi masalah kan gitu. Jadi kalau sakit iman hati kita nih Pak, dibawa kemana? Masjid, karoserinya masjid. Karena yang akan memperbaiki hati kita adalah bukan ustaz, bukan sekedar ustaz, bukan sekedar penceramah buya, ustaz, bukan. Yang akan memperbaiki hati yang rusak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kursi yang rusak tidak bisa diperbaiki oleh kursi yang baik. Yang memperbaiki kursi rusak adalah kursi. Bahkan saya pun tidak akan bisa memperbaiki anak saya, istri saya. Yang bisa memperbaiki mereka adalah, dan saya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. PR kita ini hanya ngajak orang masuk ke dalam masjid. Terserah dia mau atau tidak, terserah dia jadi baik atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah, oh nanti kalau diajak terus nanti ini orangnya kan begini. Lebih baik nakal tapi kelihatan di masjid daripada diem tapi nggak ada di masjid. Tahu-tahu mau mabuk, datang suka sama batang kan gitu. Diam-diam dia seperti anak baik gitu, tapi ternyata suka sama batang. Paham ya? Mohon maaf. LGBT banyak sekali laporan ya Allah. Saya sedih. Lebih baik dalam masjid nakal, ribut, gak ada masalah kalau buat kita nih. Betul Pak ya? Kelihatan gitu nakalnya. Nanti suatu saat Allah akan memperbaiki dia. Karena siapa? Yang bisa memperbaiki mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan lain bagaimana kembali ke surga kami. Kembalikan mereka ke dalam masjid. Caranya bagaimana? Sekarang kan begitu. Caranya bagaimana? Caranya tidak lain tidak lain kan door to door kita harus jemput satu persatu. Ibu punya anak punya ini, arahkan ke masjid. Bapak punya. Hari ini karena kita tidak peduli. Jadi artinya yang di luar terus Pak. Coba dulu kalau Nabi SAW tidak peduli dengan kita. Nabi mengatakan yang penting saya sudah dapat wahyu, saya menjadi orang Islam. Cukup yang Islam saya Datinah Siti Khadijah, anak-anak saya, keluarga saya. Kira-kira hari ini kita nyembah apa? Insya Allah nyembah batu. Betul ya? Tapi karena Nabi SAW berpikir merisaukan ini, maka terus akhirnya door to door. Jadi harus ada kepedulian gitu daripada kita. Tidak bisa enggak. Kalau begini terus Pak, tidak akan berubah nih semua. Kayaknya agak lama datang tak apa-apa ya. Sampai jam berapa sih? Jam 10. Sampai jam 10 saya pusing. Bapak Ibu mulia, ketika kita kumpul seperti ini, terus kemudian ada 2 orang, 3 orang masuk ke dalam. Pak Ketua DKM, permisi. Saya sebenarnya nggak mau merusak masjid. Saya nggak mau congkel jendela, nggak mau ambil ini keramik, saya nggak mau pecah-pecah tembok segala macam. Saya cuma mau minta izin. Apa minta izinnya? Saya mau memotong tiang masjid. Tiang ini saya potong, saya minta izin. Apa yang Bapak jawab? Boleh Pak? Boleh? Apa Bapak yang punya musola ini? Kok melarang-larang? Oh iya, memang saya bukan yang punya, tetapi ini musola punya kami bersama. Kami punya tanggung jawab bersama. Karena tempat kami ibadah bersama, karena tempat menyelesaikan musyawarah bersama. Betul ya? Kita punya kepedulian. Hari ini Bapak Ibu ya, Nabi SAW sampaikan, barang siapa yang sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan ya. Berapa orang yang sekarang hari ini ingin merobohkan tiang agama kita? Terus kita bilang, bukan urusan saya Pak, urusan dia sama Tuhannya. Apakah tuntutan keimanan kita begitu? Tidak boleh kita diam sendiri. Maka caranya adalah kembalikan mereka ke masjid. Hari ini setiap tikungan ada masjid, tapi seolah-olah sepertinya tidak melihat masjid. Maka sesungguhnya yang buta bukan mata, tetapi hari ini setiap orang mendengar azan, tapi seolah-olah sepertinya tidak mendengar. Berarti yang tuli bukan telinganya, tapi Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang tuli sama buta duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa Bu? Hah? Caranya, saya juga tahu, kasih tahu. Ya kan? Caranya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Dikirim WhatsApp. WhatsApp grup, mari kita selamatkan diri kita dari kereta api. Orang buta sama orang tuli jelas kelihatan. Jadi begini. Diteriak-teriaki Pak, pakai speaker. Ditepok-tepok tangan kita. Oi, Pade, sebentar ada kereta, awas begitu. Yang ada kalau Bapak Ibu kerjakan itu, orang-orang di sekitar mengatakan Bapak ini begini. Betul? Sudah tahu buta sama tuli, tetapi ditepok-tepok di pintu WhatsApp, tidak bisa begini Bapak. Bapak gila. Kan begitu Pak, karena tidak cocok caranya. Caranya bagaimana? Bagaimana Pak? Hah? Kalau ditarik dia mukul. Betul Pak ya? Pelan-pelan dulu datang, tangannya dipegang, dielus-elus. Betul Pak ya? Baru kemudian pelan-pelan diangkat.
kemudian dipindah dari rel kereta, itu cara terbaik. Jadi sekarang Bapak Ibu ya, kalau banyak orang yang tidak bisa ke masjid, bagaimana caranya? Bapak yang sudah ke masjid, ibu yang sudah ke masjid ini datang, bawain apel 1 kilo. Betul Pak? Bawain apel taruh di meja. Masya Allah Mas, bentar lagi mau zuhur. Kita makan apel dulu ya, habis itu kita ke masjid. Man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi, dengan tangan, bukan ditampar, bukan ditarik, tapi dibawain oleh orang. Assalamualaikum, ada gorengan Mas, kita makan yuk. Waduh, mau asar nih, boleh? Pegang tangannya, ayo kita ke masjid. Jangan dirazia. Salam ya, dijemput door-to-door. Jadi kewajibannya Pak, nanti Bapak semua ibu cuma bagi tugas. Kalau sekarang ada 30 orang, kalau enggak Jumat berkah berapa nih datang? Semuanya Pak. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kita bangkitkan risau kita. Kalau kita ini punya kewajiban. Kalau tadi saya dapat informasi kalau di sini 125 orang. Jadi ngukurnya begitu Pak. Di mana ketika azan berkumandang paling banyak, maka itulah yang menjadi ukuran kita. Kalau di sini saya pikir kalau paling banyak, kalau Idul Fitri kan nggak sholat di sini ya, Idul Adha nggak sholat di sini. Kalau Jumatan juga di sini. Paling banyak ukurannya sholat di sini. Ya ukurannya itu. Tapi ukuran validnya adalah ketika sholat tarawih. Insya Allah valid itu. Betul Pak ya? Kalau Idul Fitri karena banyak yang pulang kampung, ke Riau, ke Jambi, kan gitu Pak ya? Gak valid. Kalau Jumatan Bapak gak sholat di sini, tapi valid insya Allah ketika sholat tarawih malam pertama. Nah itu, laki-laki baliknya harusnya yang masuk ke masjid seperti itu. Sampai belakang nggak? Nah itu harusnya kalau sholat subuh harusnya seperti itu. Kalau mau valid lagi gampang. Diukur sana masjid, dibatasi tengah, yang masjid ke sana apa, batas tengah ke sana punya masjid sana, punya sana, yang batas ke sini punya musola. Itulah angka valid, dihitung jumlahnya kakaknya berapa, dihitung jumlah laki-laki baliknya berapa. Kalau ibu sunnah. Sepakat Pak? Dan harus bagi tugas door to door, jemput satu-satu, bawain apel. Karena hanya dengan itu caranya Pak. Meskipun Bapak Ibu yang mulia, meskipun nanti ada pertentangan. Karena apa? Pertentangan itu telah datang dari zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi yang jelas dengan kita mengerjakan seperti itu, kita akan sama dengan fikir, risau, doa, tangisan dan gerak Nabi SAW. Jangan beda Pak sama Nabi. Beda dikit aja bahaya. Kita beda sedikit sama Nabi bahaya. Contoh, Bapak orang Padang, mohon maaf, saya orang Jakarta. Bapak punya klub bola namanya Semen Padang, ya Bu ya. Warna kaosnya merah apa? Oranye, gitu ya. Ya kan ada dua. Saya aja hafal. Saya orang Jakarta. Saya punya klub namanya Persija. Begini Pak, maaf. Jackmania begini, Jackmania. Kaosnya warnanya oranye. Semen Padang lawan Persija, mainnya di Gelora Bung Karno Jakarta. Andi, ibu datang, bapak datang, saya datang. Bapak dan ibu teriakan hidup. Saya teriakan hidup. Saya pakai kaos oranye, ibu bapak pakai kaos. Bayangkan apa yang terjadi kalau saya teriak hidup Persija, tapi kaos saya warnanya merah. Tulisannya Semen Padang. Apa yang terjadi? Insya Allah saya pulang tidak selamat. Diinjak-injak sambil ditunjuk-tunjuk dengan kata-kata pengkhianatan. Teriaknya Persija tetapi kaosnya merah. Ataupun sebaliknya, kaos saya Persija tapi teriaknya hidup Semen pengkhianat. Itu masalah baju sama masalah ucapan beda Pak, dibilang pengkhianat. Bagaimana kalau kita ini tidak berpikir sebagaimana fikirnya Nabi SAW yang mau meninggal saja memikirkan. Hari ini kita tidak pernah berpikir ini umat tidak sholat di masjid, tidak dipikirin Pak. Nanti ketika ketemu sama Nabi, kira-kira Nabi bilang apa? Bilang apa Pak? Bukan. Bisa jadi bilang pengkhianatan. Naudzubillah min dzalik. Maka boleh tuntutan iman kita, jangan sampai kita dibilang pengkhianat Nabi sama Nabi. Pedulikan anak kemenakan kita supaya bisa kembali ke masjid. Kembalikan. Mereka ini tahu, tetapi mungkin lupa.
harus diingatkan. Terakhir Bapak Ibu lihat, nanti kalau sampai jam 10 nanti saya nggak bisa. Terakhir, kenapa kita harus tahu? Dan prinsipnya ada dua, Pak. Prinsipnya ada dua. Yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah. Kerjakan terus menerus. Meskipun nanti penolakannya akan ada. Karena Pak, zaman dulu Pak ada penolakan, tapi kerjakan. Dulu Nabi door to door. Mohon maaf Pak, untuk menggambarkan dulu ada zaman namanya zaman jahiliyah. Ya betul Pak ya. Yang kita selalu mengatakan alhamdulillah Nabi SAW telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang. Zaman jahiliyah ini apa sih Pak? Jahil itu bukannya bodoh, bukan. Zaman kebodohan, bukan zaman jahiliyah itu tahu tetapi sengaja melanggar. Sengaja melanggar. Zaman jahiliyah. Tembok putih Pak, coret-coret sama dia. Kalau ditanya, Dek, ini kira-kira menurut pendapat kamu ini boleh nggak sih dicoret-coret? Dia bilang, karena jahil, dia tahu kalau nggak boleh dicoret-coret sama dia Pak. Itu namanya jahil. Anak kecil Pak, digoda-goda, begini-begini, tusuk-tusuk di perutnya. Kalau ditanya, kamu tahu nggak sih kalau di teman kamu tuh nggak suka dibeli? Dia bilang, tahu Pak, tapi karena jahil ditusuk-tusuk, akhirnya dipukul sama dia. Jahil Pak. Jadi jahil itu sengaja. Zaman jahiliyah dikatakan oleh ulama kita, dulu ada mereka mengetahui Tuhan yang satu di atas langit dan mereka harus tawaf di Ka'bah yang begitu besar. Tetapi mereka membuat 360 berhala di samping Ka'bah. Sehingga setelah mereka mentawafi Ka'bah yang besar, mereka mentawafi berhala-berhala mereka masing-masing. Tahu ada Tuhan yang satu di atas langit. Nah begitu Nabi SAW datang, ya ayyuhannas qul la ilaha illallah tuflihun. Disuruh mentauhidkan Allah, maka mereka bilang, Muhammad, gila kamu. Yang 360 Tuhan tambah satu di atas langit 361 itu saja tidak bisa menyelesaikan masalah, apalagi kamu mengajak kami kepada Tuhan yang cuma satu. Gila kamu, nggak masuk akal. Terjadi penolakan itu. Tapi kuncinya dikerjakan sama Nabi. Nabi tidak diam saja. Karena apa? Coba lihat. Di zaman jahiliyah, Nabi belum dapat ayat pertama dan ayat selanjutnya untuk berdakwah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum dapat itu, Nabi diam saja. Jadi di zaman jahiliyah ada satu orang nabi, bukan Abu Hiyah, bukan wali jorong, wali dan jorong, bukan ustaz, bukan ajengan, tetapi nabi di sana. Umat dalam keadaan jahil, tapi Nabi belum turun ke lapangan bertutur. Umat berubah? Tidak. Baru setelah Nabi mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baru Nabi bertutur. Setelah itu baru umat berubah. Meskipun terjadi penolakan. Penolakannya apa? Ada dua golongan. Yang dua menerima, yang dua menolak. Yang dua menerima siapa? Golongannya Abu Bakar. Ulama mengatakan Abu Bakar masuk Islam tanpa pikir-pikir. Hari ini ada orang seperti Abu Bakar ketika Bapak nanti duduk ada. Bang, masjid udah asal. Masya Allah. Untung ada Bapak. Ayo kita ke masjid. Itu golongan Abu Bakar. Golongan kedua yang dia ini menerima. Golongannya Abu Sufyan. Bang ke masjid, tanggung duluan. Duluan tanggung. Begitu kita Allahu Akbar, Assalamualaikum. Lihat ke belakang, ada dia masbuk. Diambil satu rakaat tambahan. Itu golongan Abu Sufyan. Tapi menerima. Yang dua menolak. Siapa? Abu Thalib. Ada orang hari ini, nanti ketika Bapak duduk masih kita ke masjid. Wih, Bapak ini mantap. Kayak Nabi, peduli umat, mengajak-ajak. Kalau ada Bapak umat ini jadi pemerintah nanti Pak dia. Tapi Pak, kalau mau ngajak-ajak, jangan ngajak-ngajak saya. Saya di rumah aja, ngajak yang lain. Tapi gak betah-betah. Tapi akhirnya tidak masuk masjid. Abu Thalib. Yang terakhir Abu Jahal dan Abu Lahab. Nanti akan ada orang. Tapi yang penting kerjakan. Kalau dengan kerjakan maka umat ini akan berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Abu Ayyub Al-Ansari masuk Islam dan seluruhnya. Karena dikerjakan. Yang kedua istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Pak, yang terakhir ya. Kira-kira seluruh tanah datar laki-laki balik, seluruh tanah datar laki-laki balik yang dia tidak tahu air minum merek Aqua. Berapa persen? Seluruh tanah datar laki-laki balik yang tidak tahu air minum merek Aqua. Berapa persen? Berapa persen? Tidak ada yang nggak tahu. Kalau jawaban alat penelitian saya mendekati
Karena apa Pak? Ada laki-laki yang sedang sakaratul maut, ada laki-laki gila di tanah datar. Betul Pak ya? Itu angka presisinya begitu, mendekati 0%. Nanti baru disurvei. Tapi mendekati 0%. Masalahnya ketika setiap orang tahu ada air minuman aqua, itu kenapa iklan aqua jalan terus Pak di TV, jalan terus di pamflet Bali. Itu artinya memberitahu sesuatu yang Bapak Ibu sudah tahu. Saya datang ke tempatnya Ibu, kalau lapar makan ya. Zuhur datang lagi Bu, kalau lapar makan ya. Asar datang lagi Bu, kalau lapar makan ya. Maghrib datang lagi Bu, kalau lapar makan ya. Isya datang lagi Bu, kalau lapar makan ya. 2 hari begitu, 3 hari begitu. Hari keempat Ibu bilang apa? Bosan saya lihat Bapak. Sudah tahu saya. Kenapa harus kasih tahu? Memberitahukan sesuatu yang sudah. Tapi kenapa untuk iklan aku ada terus Pak? Dan Bapak nggak protes lagi? Hah? Boykot. Ini hanya perumpamaannya. Kenapa Ibu tidak mau? Karena dia bilang, Pak, saya mau yang namanya aqua itu, orang aqua. Saya mau aqua itu bukan di sini, tetapi ini jauh dari masalah boykot. Ini hanya menggambarkan. Betul ya? Cek anak kecil kita. Dia beli air ke warung. Dia sampai warung bilang apa Pak? Bang, beli. Itulah bukti ketika aqua sudah ada di. Sehingga orang akan mengatakan Pak, saya mau nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, anaknya jadi dewasa, maka mereka sudah tidak payah susah payah lagi dikenalkan dengan produk. Alex kata dia mengatakan, dengan adanya iklan, uang saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah banyak. Tapi Pak, kalau nggak saya iklankan, yang dari sini tadi tercabut, yang dari sini tercabut, sehingga akhirnya saya bakar itu pabrik saya karena batu. Sekarang Ibu Bapak bisa lihat di mana produk sabun batangan merek B29. Di mana Bu? Sabun batangan merek B29 di mana sekarang? Nah, udah nggak ada. Kenapa? Karena iklannya hilang. Maksud saya itu bukan masalah berbicara boykot aku ya. Sekarang kita ganti pokok permasalahan. Berapa banyak laki-laki balik di tanah datar yang dia tidak tahu kalau nggak sholat itu dosa? Hah? Jawabannya sama tadi, mendekati 0. Nah sekarang saya tanya sama ibu sama bapak, kenapa masalahnya dia tahu semuanya kalau nggak sholat dosa, tapi tetap nggak sholat? Kenapa? Gak ada iklan. Karena iklannya terhenti, Bapak Ibu yang mulia. Yang dari sini sholat dari sini tercabut, yang kepentingan sholat dari sini tercabut sehingga akhirnya orang tidak sholat. Karena iklannya terhenti. Alias kata Bapak Ibu bilang, yang sudah sholat dia bilang saya mereka. Maka harus diulang-ulang terus jemput lagi terus sampai kapan? Sampai kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Itulah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW hanya sampai Nabi hidup saja, tidak meneruskan pada para sahabat, kita sekarang bangga itu Pak. Ada berbagai macam sahabat yang meninggal di seluruh pelosok dunia ini, sehingga akhirnya alhamdulillah kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah SAW. Jadi harusnya Pak, ketika mereka nanti mengembalikan mereka kembali ke surau kami, kerjakan istiqomah terus. Wah sekarang sistem sudah begini Pak, terus saja kerjakan, batu yang keras saja, ditetesi air terus akan bolong. Tapi jangan pernah berpikir tentang masalah hasil, karena hasilnya kita serahkan kepada Allah. Apa kerja Nabi? Kerja Nabi siang hari mengenalkan Allah kepada mereka. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah. Malam harinya kerja Nabi apa? Mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi pagi saya sudah datang si fulan. Ya Allah berikanlah hidayah kepada dia, ya Allah. Berikanlah hidayah kepada keluarga dia nanti. Siang harinya mengenalkan Allah kepada mereka, malam harinya mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Hanya dengan cara seperti itu insya Allah negeri kita akan kembali lagi menjadi negeri yang berbatul, thayyibatul, masyarakat yang madani, yang berdasarkan falsafah dan berdasarkan syarat sendiri. Kalau sudah kayak gitu Bapak Ibu ya, kalau sudah kayak itu masjid akan ramai. Tugasnya polisi cuma 2 Bapak Ibu. Apa tugasnya polisi? Menerima laporan ada ular masuk ke dalam rumah. Pak, ada ular masuk dalam rumah, tugasnya polisi. Kalau enggak, yang kedua, menerima laporan kucingnya hilang.
Nggak ada lagi orang ribut, nggak ada lagi orang narkoba, nggak ada lagi orang mencuri, nggak ada orang lagi berkelahi dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mulia yang pernah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang saya pribadi mengucapkan segala untuk menggugah bahwa ini PR kita bersama-sama. Mari kita wujudkan tanah datar yang madani dengan cara yang seperti itu, dengan tagar kembali ke surau kami. PR-nya apa? Nanti dihitung Pak ya. Besok mulai dikerjakan. Kalau hari ini 20, insya Allah besok 40. Kalau besok 40, besoknya lagi 80. Kalau besoknya 80, nanti akan lagi 160. Sampai 100% laki-laki balik ketika azan berkumandang masuk ke dalam masjid. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.